Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ruang bergejolak naik turun, dan sesosok muncul dari udara tipis. Adalah tetua dari klan roh paus raksasa, Jing Cheng. Si Ning mengerutkan kening. Su Yi tidak mengejutkan. Ketika memasuki reruntuhan Istana Naga, Jing Hongyu pernah memberinya sepotong batu giok, mengatakan bahwa jika dia dalam bahaya, dia hanya perlu menghancurkannya. Slip giok, dapatkan penyelamatan Elder Paus raksasa mereka. Dan sekarang, slip giok ini masih ada padanya, dan tidak mengherankan jika Jing Cheng dapat mengambil inisiatif untuk menemukannya. Orang tua itu tidak diundang, maafkan saya. Jing Cheng datang sambil tersenyum dan menyapa mereka satu persatu. Su Yi tersenyum, tetapi berkata, katakan padaku, mengapa kamu tidak mengundangku? Jing Cheng berkata dengan tatapan Zhuangsu, tentu saja, itu untuk dapat menjelajahi ciptaan di reruntuhan Istana Naga dengan sesama penganut Tao. Su Yi mendengus dan tiba-tiba berkata, apakah kamu sudah tahu identitasku? Mata Jing Cheng sedikit menyipit, dan dia berseru kebijaksanaan teman Tao itu seperti obor, dan lelaki tua itu mengaguminya. Su Yi dengan serius berkata, jadi, kamu sudah tahu berita pertempuran antara aku dan Gong Yang Yu dan yang lainnya. Kota Sumur. Menghadapi tatapan Su Yi, entah bagaimana dia merasa sedikit tidak nyaman, seolah rahasia di dalam hatinya telah ditemukan oleh pihak lain. Stabil, dia mengangguk dan berkata, itu benar. Su Yi berkata langsung, kerjasama juga dimungkinkan, tetapi saya perlu melihat ketulusan klan roh paus raksasa Anda, jika tidak, masalah ini tidak akan dibahas. Jing Cheng mengernyit tak kentara, dan langsung tersenyum, benar, Pak Tua ini bisa menjamin bahwa di aksi selanjutnya, semua peluang yang akan dia dapatkan, katanya. Dapat menjelaskan setengah. Su Yi tertawa dan berkata, apakah ini juga disebut ketulusan? Jing Cheng tidak terganggu, dan dengan ragu-ragu berkata, rekan Taois mungkin ingin menyatakan kondisinya, jika lelaki tua itu setuju, dia tidak akan pernah mengerutkan kening. Su Yi mengulurkan dua jari dan berkata, dua syarat, pertama, kesempatan yang akan diperoleh, aku dan rekan Taois Si Ning harus mencapai 80%. Alis Jing Cheng tiba-tiba berkerut, senyum di wajahnya menghilang, dan kemarahan yang tak terlukiskan melonjak di hatinya, penampilan pria ini terlalu jelek. Namun pada akhirnya ia menahan diri dan tidak terburu-buru mengungkapkan pendiriannya. Su Yi berkata dengan nada santai, kedua, aku tidak suka ditipu dan ditipu, jika kamu ingin aku percaya dengan ketulusanmu, lepaskan saja. Sekarang buka lautan pengetahuanmu sendiri dan biarkan aku meninggalkan tanda rahasia di jiwamu. Setelah mendengarkan, wajah Jing Cheng berubah total, dan dia berkata dengan marah, teman Taois, kondisi ini terlalu berlebihan, kan? Su Yi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatan segel jiwa ilahi untuk menahan dan mengancammu, hanya untuk kerjasama. Pada saat itu, hindari diperhitungkan oleh klan roh paus raksasamu. Jing Cheng tampak mendung untuk beberapa saat, dan berkata kekhawatiran Taois, lelaki tua itu mengerti, jadi, bagaimana kalau saya bersumpah dengan hati Tao saya? Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak pernah percaya pada sumpah apapun. Jika Anda setuju, saya juga akan setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Tentu saja, Anda bisa juga memilih untuk menolak. Dada Jing Cheng naik turun, jelas cemberut. Tapi Su Yi mengabaikannya dan minum sendiri. Jing Cheng terdiam lama, dan berkata, reruntuhan Istana Naga ini penuh dengan niat membunuh, jika kamu tidak bekerja sama dengan kami, teman-teman Tao akan tidak khawatir tentang tindakan selanjutnya. Untuk banyak pembunuhan tak terduga. Su Yi tertawa, ancam aku. Jing Cheng berkata dengan tenang, orang tua itu hanya menyatakan fakta, bagaimanapun juga, sesama Taois harus tahu bahwa kamu telah sepenuhnya menyinggung Qin Qiao dan Jin Zuliu dan dewa lainnya tokoh tingkat anak-anak, dan jika Anda membiarkan pembangkit tenaga listrik dari raksasa besar di dunia abadi mengetahui identitas Anda, saya khawatir Anda juga akan bermusuhan. Setelah jeda, dia berkata, dalam keadaan seperti itu, satu-satunya pilihan adalah bekerja sama dengan klan roh paus raksasa kita, apakah itu yang paling masuk akal, bukan? Dia
Suyi berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bicara omong kosong, saya hanya bertanya apakah Anda setuju dengan dua syarat ini. Ijo sangat muram. Tetapi pada akhirnya, dia memaksakan dirinya untuk menekan mati lemas di hatinya dan berkata, orang tua itu akan memikirkannya dengan hati-hati, dan ketika dia memikirkannya jelas, dia akan datang lagi untuk melihat sesama Taois dan mengucapkan selamat tinggal. Lagi pula, dia akan pergi. Tiba-tiba, Suyi muncul di depannya dan berkata dengan serius, menurut pendapat saya, lebih baik Anda berpikir dengan hati-hati di sini, saya akan memberi Anda 1/4 jam. Waktu seharusnya cukup. Ketika dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Jing Cheng. Ledakan. Ruang di sekitarnya kacau, dan sosok Jing Cheng menghilang begitu saja ketika tidak diizinkan muncul di ruangan ini, yang juga membuat Suyi ditembak jatuh. Suyi mengangkat alisnya dan tiba-tiba menoleh. Saya melihat sosok Jing Cheng muncul dari langit ribuan kaki jauhnya, tetapi wajah tua itu menjadi sangat biru. Suyi, kamu menyebutnya bersulang, bukan makan dan minum. Mata Jing Cheng tajam, kalau begitu, lain kali sebaiknya hati-hati, jangan sampai terjadi apa-apa. Suara itu masih bergema, dan sosok Jing Cheng menghilang begitu saja. Sining hendak mengejar ketika Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mengejar, lelaki tua itu seharusnya menguasai harta yang ditinggalkan oleh Istana Naga. Klan, dan dapat meminjamnya kekuatan aturan langit dan bumi di sini dipindahkan, dan kecuali dunia ini dilarang sebelumnya, akan sulit untuk mempertahankannya. Sebelumnya, dia menyadari bahwa di tangan Jing Cheng, dia memegang sebuah token. Jing Cheng melarikan diri tanpa resiko. Sin Ning berkata, mengapa rekan Taois tidak berbohong terlebih dahulu kepada ular itu, berjanji untuk bekerja sama dengannya, dan kemudian merawatnya ketika saatnya untuk bertindak. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar, klan roh paus raksasa mereka mengetahui situasi reruntuhan Istana Naga seperti punggung tangan mereka, dan mereka memanfaatkan lokasi. Sining berkata tapi kemudian, Jing Cheng akan membencimu sampai habis, dan tidak menutup kemungkinan dia akan bekerja sama dengan orang lain untuk berurusan denganmu bersama. Suyi dapat menguraikan teks rahasia Istana Naga, apakah itu roh paus raksasa yang diwakili oleh Jing Cheng atau yang lainnya, mereka ditakdirkan untuk memenangkannya. Begitu Jing Cheng menyingkir dan memilih untuk bekerja sama dengan faksi kuat lainnya, situasi menjadi rumit. Bagaimanapun, Jing Cheng dan yang lainnya paling akrab dengan situasi reruntuhan Istana Naga. Jangan khawatir. Suyi meregangkan pinggangnya dan berkata, di reruntuhan Istana Naga ini, keuntungan dari klan roh paus raksasa adalah mereka memiliki lokasi terbaik, tetapi mereka tidak mengerti teks rahasia Istana Naga. Aku ditakdirkan untuk tidak benar-benar memahami semua rahasia reruntuhan Istana Naga ini. Bahkan jika mereka bergabung dengan faksi lain, itu bukan ancaman. Omong-omong, mata Suyi menjadi tidak bisa dipahami. Ini balas dendamku. Sining tercengang, dan sangat melihat bahwa Suyi tampaknya memiliki rencana dan rencana untuk menghadapinya. Apa yang akan kamu lakukan? Sining terangsang oleh rasa ingin tahu. Suyi tersenyum misterius, kamu akan tahu nanti. 2 jam kemudian. Di antara reruntuhan yang berkabut terdapat sebuah kolam yang telah lama mengering. Hantu bintang perak memancar dari dasar kolam, seperti mimpi. Rekan Taois mungkin ingin menebak apa yang terkubur di dasar kolam. Di kejauhan, Suyi dan yang lainnya muncul dari udara tipis. Itu pasti semacam harta karun. Sining berkata pelan. Salah, itu seharusnya rahasia yang berhubungan dengan reruntuhan Istana Naga. Suyi berkata sambil tersenyum. Rahasia. Sining terkejut. Melihat Suyi sudah mulai bergerak, dia muncul di ketinggian kolam dengan jentikan sosoknya, dan mengikutinya dengan tangan yang menyelidik. Ledakan. Formasi batuan di dasar kolam terkoyak. Pelangi perak berkobar. Itu adalah liontin batu giok seukuran telapak tangan, dengan sudut patah, diisi dengan bintang perak seperti mimpi. Apakah kalian akan mencuri liontin giok yang ditinggalkan kakekku? Disertai dengan suara dingin, hantu merah muncul dari liontin batu giok. Sining melihat sekilas bahwa roh jahat wanita itu pastilah keberadaan Taiji sebelum kematiannya, dan kultivasinya sangat kuat.
Bahkan jika mereka menjadi roh jahat, kekuatan mereka cukup untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik tingkat atas Taiwu. Ini mungkin keturunan naga. Pada saat yang sama, Su Yi disegarkan. Kalau begitu mati, mata roh jahat wanita itu tiba-tiba berubah menjadi merah, dan aura ganas dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Dunia sedang kacau. Roh jahat wanita itu seperti sinar cahaya, membunuh Su Yi. Kecepatan cepat, momentum menakutkan, mengejutkan dunia. Saya tidak tahu bagaimana dia akan merespons. Pada saat ini, sepasang mata bintang Sining memandang Su Yi. Dia sudah mendengar Fan Wei mengatakan bahwa Su Yi telah membunuh Jin Zuliu, King Wu dan Gong Gong bulu domba kabur. Tapi saya tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan kini, kesempatan itu telah datang. Melihat Su Yi tidak menghindar atau menghindar, berdiri diam, hanya lengan kanannya yang menjulur dan menekan di udara. Ledakan. Langit berguncang, dan 10 penjuru berguncang. Sosok roh jahat wanita yang dibunuh dengan kejam langsung ditekan dalam kehampaan dan tidak bisa lagi bergerak. Sining. Fan Li. Roh jahat yang begitu kuat, begitu mudah ditekan. Fan Wei sangat terkesan. Sining juga membuka lebar mata bintangnya, wajahnya yang cantik sedikit kusam. Selanjutnya, saya melihat Su Yi mencubit segel dengan telapak tangan dan jarinya, dan untaian makna misterius Suansu melekat di ujung jarinya, menyimpulkan segel Dharma yang terkait dengan mengusir roh-roh jahat. Saat segel ditekan, cahaya ilahi dari reruntuhan misterius tersapu, menutupi roh jahat wanita itu lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, roh jahat wanita itu berubah menjadi bayangan hantu. Orang ini benar-benar dapat menyelesaikan kekuatan karma. Sining kaget dan kaget. Fan Wei juga tercengang. Apa yang saya lihat di depan mata sungguh luar biasa. Sebab dan akibat, seperti tatanan zaman, tercakup dalam aturan langit dan bumi di reruntuhan istana naga, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti mereka dari alam para dewa tidak berani menyentuhnya dengan mudah menyentuh. Jika tidak, Anda akan diganggu oleh karma. Tapi sekarang, Su Yi telah meremehkan kekuatan seperti tabu semacam ini, siapa yang tidak terkejut? Pada saat ini, Su Yi tidak ragu untuk menghancurkan ramuan yang terkait dengan pemulihan jiwa, kekuatan obat yang agung tiba-tiba berubah menjadi kabut, menyelimuti tubuh wanita itu. Roh-roh jahat di bawah bayang-bayang jiwa. Awalnya tidak dikira tidak perlu menggunakan senjata untuk menghadapi lawan seperti itu, namun saat ini ia harus mengeluarkan senjatanya, jika tidak, itu telah menjadi agak tak terbendung. Kelahiran kembali dari abu akan terus dikonsumsi, dan begitu kekuatan garis keturunan seseorang dikonsumsi secara berlebihan, itu juga akan merusak sumbernya. Saya harus mengatakan, Anda melebihi harapan saya. Tapi, sekarang saya harus menggunakan semua kekuatan saya. Dengan kata-kata Cao Yuwei, api sejati Phoenix seperti api lautan sungai umumnya, mereka berkumpul ke arah itu, dan benar-benar mengambil kembali domain api sejati Phoenix. Api asli Phoenix yang berkobar mengembun dan terbentuk di sekitar tubuhnya, berubah menjadi baju besi merah keemasan yang megah menutupi seluruh tubuhnya. Memegang pedang, itu menatap Tuan Muda Mei seperti iblis. Tuan Muda Mei tidak mengejar, tetapi berdiri di kejauhan, menenangkan suasana hatinya yang agak gelisah. Meskipun pertempuran ini tidak berlangsung lama, emosinya menjadi semakin bersemangat. Sebelum dia tidak benar-benar menghadapi Phoenix mayat hidup tingkat Raja Iblis Besar, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa melawan. Keyakinannya semua berasal dari apa yang telah diberikan Tang San sebelumnya. Dan saat pertempuran berlanjut, ketika dia benar-benar mulai menekan lawannya, dan dia juga melindungi dirinya dari api sejati Phoenix dengan bantuan cairan api langit 7 warna, dia tahu bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Dalam 100 tahun terakhir, Tang San telah menginstruksikan banyak keterampilan bertarungnya, yang semuanya paling cocok untuk digunakannya. Sama seperti Netherton sebelumnya, Nether 100 Claws. Ada juga pedang Singhan yang baru pertama kali menusuk jari Cao Yuwei. Menurut Tang San, ini adalah keterampilan sihir yang sebenarnya, dan itu diajarkan kepada Tuan Muda Mei setelah sedikit perubahannya, dan itu adalah yang paling cocok untuk dia tunjukkan. Semakin kamu menggunakan kemampuan ini, semakin kamu tidak bisa tidak menyerah pada Tang San.
Ketika Tang San pertama kali memberitahunya bahwa ini termasuk dalam kategori keterampilan ilahi, dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun, saat ini, dia dapat terus membuat trauma dan menindas lawannya. Jika itu bukan keterampilan magis, bagaimana dia bisa melakukannya di bawah celah kultivasi? Pada saat ini, semua kaisar yang berdiri di atas Kaisar Tianzhu terkesan dengan gadis kecil ini. Ketika domain api sejati Phoenix muncul, yang mereka pikirkan adalah berapa lama Tuan Muda Mei bisa bertahan di domain ini. Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jingfeng bahkan siap datang untuk menyelamatkan. Namun, saat pertempuran berlanjut, mereka tercengang melihat bahwa Tuan Muda Mei benar-benar telah menekan Raja Iblis Besar dari klan Huo Feng, dalam arti sebenarnya, dan bahkan memaksa kelahiran kembali dari abu. Sungguh luar biasa. Tapi begitulah, dia justru ditindas oleh putra cantik berpangkat lebih rendah. Klan Iblis Merak bahkan tidak memiliki kaisar sekarang. Tuan Muda Mei masih merupakan eksistensi Orde 9 lebih dari setengah tahun yang lalu, dan dia masih berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur. Dan hari ini, setelah lebih dari setengah tahun, dia benar-benar dapat bersaing dengan Raja Iblis Besar, lalu memberinya beberapa tahun lagi, seberapa kuat dia. Berapa lama baginya untuk menjadi seorang kaisar? Kaisar yang hadir merasa sedikit tidak bisa dipercaya saat ini, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Muda Mei benar-benar di luar dugaan mereka. Tianhu Demon Emperor sedikit mengernyit, matanya menyipit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dari sudut pandangnya, semua yang harus dia lakukan adalah untuk kelanjutan yang lebih baik dari monster dan monster, sehingga negeri dongeng dapat selalu menjadi keseluruhan yang ada di inti wajah. Mengapa dia mengincar gadis cilik ini? Karena ketika dia memenangkan kejuaraan, dia pernah merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya, dan juga darinya pendamping itu merasakan ancaman yang lebih kuat. Bahkan sebagai seorang kaisar, dia bisa merasakan ancaman ini, dan ancaman itu bukan dirinya sendiri, tetapi yang dia jaga. Itu sebabnya dia diam-diam memimpin Raja Iblis Kegelapan untuk memburu Tang San dan Tuan Muda Mei. Setelah Raja Iblis Kegelapan kembali, dia mengatakan bahwa ada kekuatan yang mirip dengan Dewa Laut yang menghalanginya, tetapi dia telah melenyapkannya, dan anak itu bernama Shuro benar-benar musnah. Kaisar Iblis Rubah Surgawi benar-benar tidak bisa merasakan keberuntungan yang dimiliki Sura lagi. Jadi, pencekik saja gadis kecil di depannya di buayan, atau setidaknya mengganggu peruntungannya, maka ancaman itu akan hilang. Namun, bahkan Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak menyangka bahwa tingkat pertumbuhan Tuan Muda Mei bisa begitu cepat. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia tidak hanya berhasil mengatasi kesengsaraan, tetapi dia juga mampu bersaing dengan kekuatan garis keturunan tingkat pertama di tingkat Raja Iblis Besar. Semakin kuat kemampuan yang dia tunjukkan, semakin Kaisar Iblis Rubah Surgawi secara alami dapat merasakan ancaman darinya. Dan ancaman telah meningkat ke tingkat yang baru. Pedang di tangan Cao Yuwei memancarkan cahaya merah keemasan yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya membunuh. Mengambil langkah ke depan, pedang itu terpotong. Langit tiba-tiba berputar dengan keras. Niat pedang yang membara menyelimuti tubuh Mikoko secara langsung. Itu masih trik. Ekspresi Tuan Muda Mei tidak berubah, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju, dan lingkaran misterius lain di langit bergoyang. Tembakan pedang yang sangat kuat sekali lagi dikesampingkan. Semua pembangkit tenaga listrik teratas hadir, dan semua orang dapat melihat bahwa keterampilan yang digunakan Tuan Muda Mei jelas merupakan keterampilan ilahi di antara keterampilan ilahi. Kekuatan lawan jelas jauh lebih kuat dari miliknya, tapi itu tidak bisa menghancurkan pertahanan supernya. Harap keluar dari halaman transcoding, silahkan download aplikasi iRead Novel untuk membaca chapter terbaru. Namun, tidak ada yang meragukan asal-usul kemampuan ini. Lagi pula, bakat terbaik dari peacock monster Rache adalah menggerakkan bintang. Keterampilannya sama seperti bintang-bintang. Setelah mengalahkan serangan Cao Yuwei kali ini, Tuan Muda Mei tidak buru-buru menyerang, tetapi hanya berdiri diam. Cao Yuwei sedikit mengernyit, apakah persepsi gadis kecil ini begitu tajam? Setelah dia mengubah armornya menjadi api, dia memiliki cara lain, jika Tuan Muda Mei terus menyerang, maka dia pasti akan menggunakan cara ini untuk menahannya.
Tapi Tuan Muda Mei tidak melangkah maju, jadi kemampuannya untuk bersiap pergi harus terganggu. Pedang dipotong lagi, dan niat pedang yang kuat sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Cao Yuwei juga berjalan dengan pedang, dan pergi. Rahasia surgawi Ling di tangan Master Mei sekali lagi menjadi lingkaran misterius di langit, dan dengan teleportasi, dia mengubah posisinya. Saat menyelesaikan serangan lawan, itu juga menyelesaikan kunci lawan. Dan saat berikutnya, dia sudah berada di sisi lain. Lampu merah keemasan di tubuh Cao Yuwei menyala, jika bukan karena dia menghindar dengan cepat, pasti akan ada kemampuan lain yang datang. Dengan perendaman kekuatan obat dari eliksir, bayangan jiwa dari roh jahat wanita bersinar dengan vitalitas. Tapi Suyi tahu ini hanya sementara. Tidak akan lama lagi roh jahat wanita ini akan benar-benar menghilang dari dunia. Segera, Suyi membuka mulutnya, semburan suku kata aneh yang tidak jelas dan rumit dari bibirnya, mengungkapkan ritme yang luas dan kuno. Wanita yang niling gemetaran, jelas bersemangat, menatap Suyi, dan menjawab dengan suara yang tidak jelas dan aneh ini. Tapi bagi Sining dan Fan Qian, mereka bingung, dan mereka tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan Suyi dan wanita niling. Itu pasti teks rahasia Istana Naga. Rekan Taoisu sedang berkomunikasi dengan roh jahat wanita untuk menanyakan tentang reruntuhan Istana Naga. Fan Wei membuat kesimpulan, dan ekspresinya penuh kejutan. Suyi ini luar biasa. Tidak hanya kekuatan tempur melawan langit, tetapi juga dapat menyelesaikan karma-karma, dan menggunakan teks rahasia Istana Naga untuk berkomunikasi dengan roh jahat yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tidak heran dia begitu percaya diri, ternyata penanggulangannya berasal dari ini. Ingat urlnya. Sining mengerti. Dalam hal pemahaman tentang reruntuhan Istana Naga, siapa yang bisa lebih baik dari wanita yang lahir di keluarga naga, Niling. Klan Roh Paus Raksasa mengira mereka memiliki tempat terbaik di reruntuhan Istana Naga ini, tetapi mereka tidak memahami rahasia Istana Naga, dan rahasia yang mereka miliki adalah sangat terbatas. Dalam hal ini, selama Suyi mengetahui detail terkait reruntuhan Istana Naga, keuntungan yang diandalkan oleh klan Roh Paus Raksasa adalah hilang. Bagi Suyi, seluruh reruntuhan Istana Naga tidak akan lagi menjadi misteri. Sederhananya, jika Anda membandingkan reruntuhan Istana Naga dengan dunia berbahaya yang misterius dan tidak diketahui. Kemudian Suyi telah menguasai peta dunia ini, di mana bahaya dan peluang didistribusikan, dia akan hafal. Memikirkan hal ini, Sining mau tidak mau terkesan dengan metode Suyi. Memang, dalam hal ini, musuh kubu lain yang harus benar-benar khawatir akan balas dendam. Dalam sekejap, hantu roh jahat wanita itu berubah menjadi hujan ringan dan menghilang. Percakapan yang berlangsung selama berabad-abad ini juga telah berakhir. Suyi berpikir keras. Nama roh jahat wanita itu adalah Ao Yue. Dia mengaku sebagai keturunan Istana Naga. Tidak tinggi, tapi jelas juga tidak rendah. Ingatan Ao Yue rusak parah, dan dia tidak dapat mengingat banyak hal. Namun, dia sangat akrab dengan situasi reruntuhan Istana Naga. Selama percakapan, dia menggunakan kekuatan segel rahasia jiwa untuk membiarkan Suyi lihat seluruh periode Tai Huang seluruh gambar Istana Naga. Istana Naga pada waktu itu tidak mengacu pada satu istana, tetapi seluruh dunia rahasia, penuh dengan gunung dan sungai yang indah, deretan istana dan paviliun, seperti dunia tanah murni, negeri dongeng. Sayangnya, sebuah bencana menghancurkan semuanya. Dragon Palace hari ini penuh dengan reruntuhan bobrok. Namun, setelah perbandingan, Suyi telah menentukan lokasi saat ini, dan telah menyimpan berbagai zona dan area reruntuhan Istana Naga di dalam hatinya. Ini seperti menguasai peta lengkap, hanya dengan membandingkan analisis peta, Anda dapat melihat di mana area inti Istana Naga, di mana mungkin ada peluang tersembunyi dan banyak lagi. Sayangnya, ingatan Ao Yue tidak lengkap, sehingga Suyi tidak dapat memahami bagaimana klan Istana Naga dihancurkan, dan di mana buku sebab akibat berada. Rekan Taois, dapatkah Anda menemukan petunjuk berharga? Sining dan Fan Qian datang. Suyi mengangguk dan dengan singkat menyatakan keuntungannya. Meskipun Sining dan Fan Qian menebak ini lebih awal, mereka tetap tidak bisa tidak kagum.
Sui meraih tangannya, dan liontin giok perak yang ditinggalkan Aoyue jatuh ke telapak tangannya. Ini adalah liontin giok dari garis keturunan Istana Naga, yang mencatat ratusan teknik rahasia pewarisan. Sayangnya, sebagian besar dari teknik rahasia itu hanya dapat dimiliki oleh keturunan saja. Ras naga bisa berkultivasi. Hanya sebagian kecil, cocok untuk dipahami oleh orang kuat dari suku lain. Bagi Sui, nilainya tidak besar, tetapi bagi Tuan Cilong, itu jelas merupakan warisan kuno paling ortodoks dari keluarga naga. Ayo, kita pergi ke kedalaman Istana Naga. Segera, Sui membuat keputusan. Dunia yang berdarah. Mati. Taïqing Sekte Taisang Elder Yunjiu berteriak keras dan memasang gambar Tai Chi dan dua ritual, dan memusnahkan roh jahat di tempat. Ledakan. Saat sosok roh jahat itu meledak, sosok Yunjiu menghindar jauh. Setelah itu, setelah melihat tubuh roh jahat itu hancur, itu berubah menjadi kekuatan sebab akibat seperti pasang surut, menyebar, seperti kegilaan darah merah yang mengamuk. Untuk ini, Yunjiu tidak terkejut. Ini adalah roh jahat keempat yang dia bunuh setelah memasuki reruntuhan Istana Naga. Penatua Taisang, harta ini juga diukir dengan teks rahasia Istana Naga. Jika Anda tidak dapat memahaminya, akan sulit untuk mengerahkan kekuatannya. Dari harta ini, Raja Abadi Taïqing bergerak dari langit. Dia memegang rui giok hitam di kedua tangannya, dan permukaan rui penuh dengan rahasia Istana Naga yang aneh dan bengkok. Roh jahat sebelumnya dirasuki oleh hitam ini giok sesuai keinginan. Apakah Anda memerlukan naskah rahasia Istana Naga lagi? Yunjiu mengerutkan kening. Sejauh ini, dia telah membunuh 4 roh jahat, dan memperoleh obat periordo Taihe yang tak terlihat dan 3 harta Taijing. Tampaknya panen yang luar biasa, tetapi ketiga harta Taijing ini semuanya disempurnakan oleh keluarga Istana Naga, dan diukir dengan teks rahasia Istana Naga yang misterius. Kendalikan dari 3 harta ini. Tampaknya dalam operasi ini, Li Xuanjun harus ditangkap apapun yang terjadi, jika tidak, mendapatkan lebih banyak peluang akan sia-sia. Yunjiu tampak murung. Memikirkannya, dia berbalik dan menyapu reruntuhan di kejauhan. Banyak tokoh berkumpul di reruntuhan. Dari agama Taïqing, agama Tai, agama Shenhuo, Qianyuan Jianzai, Changsuan Daomen, Linglong Senjiao, 6 raksasa abadi utama. Di setiap faksi, ada Master Agung peringkat Taiwu, serta sekelompok Raja Abadi Senior. Jajaran pemain kuat tidak boleh diremehkan. Dan tindakan ini, Penatua Taisang Yunjiu mengikutinya. Sebelumnya, di bawah pengaturan Yunjiu, mereka tidak bergerak, berencana untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, tidak mencampur adukan aksi kubu lain. Tapi sekarang, Yunjiu menyadari bahwa dia harus mengubah strateginya. Semuanya, kunci aksi ini adalah Li Xuanjun. Yunjiu berkata dengan suara berat, jika kita tidak menangkap orang ini, tidak peduli berapa banyak harta yang kita temukan, itu tidak akan berguna. Jadi, saya memutuskan untuk pergi ke Greatwell Elder untuk meminta bantuan. Mata Yunjiu berkedip, klan roh paus raksasa mereka tahu tentang kondisi reruntuhan Istana Naga lagi, tetapi mereka tidak dapat menguraikan teks rahasia naga istana, dan mereka ditakdirkan untuk menabrak tembok di mana-mana. Pada satu titik, kita memiliki tujuan yang sama, jadi jangan khawatir jika mereka tidak setuju untuk bekerja sama. Tapi Li Xuanjun adalah bawahan Dewi Sining. Selama operasi ini, saya mengajari pendiri sekte untuk secara khusus menginstruksikannya bahwa akan lebih baik untuk bersabarlah dan menyerah. Jangan berkonflik dengan anak-anak baptis itu. Seorang lelaki tua berbaju biru bertanya. Xie Chang, master peringkat Taiwu dari sekte Tai. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang kuat yang telah menginjakkan kaki di jalan Taijing ini tidak berani menunjukkan jejaknya sama sekali, jangan sampai terkena bencana. Tapi kali ini, demi penciptaan di reruntuhan Istana Naga, mereka mengambil risiko besar dan menggunakan beberapa harta rahasia untuk menutupi nafas mereka, jadi mereka menyelinap masuk tanpa risiko. Di dalam reruntuhan Istana Naga. Kata-kata ini digemakan oleh eksistensi tingkat Taiwu lainnya. Setiap karakter anak dewa memiliki latar belakang yang bagus, dan tidak ada yang ingin berkonflik dengan orang-orang ini kecuali terpaksa. Jangan khawatir.
Yun Jiu berkata dengan tenang, tidak peduli seberapa kuat karakter anak dewa itu, mereka juga terancam oleh aturan dan kekuatan dunia ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, jika kamu benar-benar merobek wajahmu, kamu tidak perlu khawatir akan dibalas. Mengalahkan ular, ini adalah negeri dongeng, ini bukan ranah para dewa. Bahkan bukan giliran karakter tingkat anak baptis untuk mendominasi pasang surut. Kata-katanya keras dan jelas. Semua orang saling memandang dan mengangguk. Ini bukan retorika, di balik masing-masing dari mereka, ada kekuatan raksasa, dan mereka semua memiliki kekuatan Taixuan. Ini juga berarti bahwa selama tidak ada dewa di dunia peri, mereka tidak akan terlalu takut pada mereka yang belum menjadi dewa. Selain itu, sejauh yang saya tahu, sekelompok karakter anak dewa yang dipimpin oleh King Qiao berada dalam situasi yang sama dengan Dewi Sining, dan mereka musuh satu sama lain. Yun Jiu Dao, bila perlu, kita bisa pergi dan berhubungan dengan putra dewa King Qiao. Jika kita bisa bekerja sama, itu akan lebih baik. Hanya mengatakan ini, Yun Jiu tiba-tiba mengeluarkan surat dari jubah lengannya. Simbol huruf bersinar, Yun Jiu merasakannya sedikit, wajahnya tiba-tiba menjadi mendung dan tidak menentu, dan dia terdiam. Setengah suara, dia menghela napas panjang, dan berkata, semuanya, sepertinya tindakan menangkap dan membunuh Li Xuanjun sangat penting. Saudara Taois, apakah terjadi perubahan? Xie Chang mau tak mau bertanya. Yun Jiu berkata dengan sungguh-sungguh ada berita dari Jing Cheng, tetua agung dari klan Roh Paus Raksasa, Li Xuanjun ini adalah Sui. Sui. Tiba-tiba terjadi kegemparan di lapangan, dan ekspresi semua orang menjadi sangat heboh. Omong-omong tentang Sui, semua jenis kebencian lama dan baru muncul di benak, membuat semua orang menggertakkan gigi. Alasannya sangat sederhana. Di masa lalu, 6 raksasa Dao abadi telah membentuk perseteruan berdarah dengan Sui. Sungguh tidak terduga Sui benar-benar bercampur dengan Dewi Sining sebagai Li Xuanjun. Kali ini, apapun yang terjadi. Jika anak-anak dewa itu tahu bahwa dia adalah bidat yang mengendalikan kekuatan reinkarnasi, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Semua orang berbicara, dan mereka semua membunuh. Yun Jiu melihat ini dan berkata terus terang Jing Cheng mengirim surat sebelumnya, berharap untuk bekerja sama dengan kami, dan dia memberi saya peta, dengan peta ini saya bisa langsung pergi ke tempat yang disebut Dragon Buried Ridge. Ada tempat yang diperlukan untuk pergi ke kedalaman reruntuhan Istana Naga. Menurut rencana Jing Cheng, itu adalah mendirikan biro pembunuhan di dekat naga terkubur. Ridge, dan tunggu kelincinya. Bawa Sui. Jika Anda tidak memiliki pendapat, kami akan segera bertindak. Semua orang saling memandang, dan akhirnya menatap Yun Jiu. Melihat ini, Yun Jiu tidak ragu lagi, dan langsung mengajak semua orang untuk bertindak. Tak lama setelah mereka pergi, 3 sosok muncul tanpa suara dari udara tipis. Ini adalah Sui, Sining dan Fan Wei. Awalnya tidak dikira tidak perlu menggunakan senjata untuk menghadapi lawan seperti itu, namun saat ini ia harus mengeluarkan senjatanya, jika tidak, itu telah menjadi agak tak terbendung. Kelahiran kembali dari abu akan terus dikonsumsi, dan begitu kekuatan garis keturunan seseorang dikonsumsi secara berlebihan, itu juga akan merusak sumbernya. Saya harus mengatakan, Anda melebihi harapan saya. Tapi, sekarang saya harus menggunakan semua kekuatan saya. Dengan kata-kata Cao Yuwei, api sejati Phoenix seperti api lautan sungai umumnya, mereka berkumpul ke arah itu, dan benar-benar mengambil kembali domain api sejati Phoenix. Api asli Phoenix yang berkobar mengembun dan terbentuk di sekitar tubuhnya, berubah menjadi baju besi merah keemasan yang megah menutupi seluruh tubuhnya. Memegang pedang, itu menatap Tuan Muda Mei seperti iblis. Tuan Muda Mei tidak mengejar, tetapi berdiri di kejauhan, menenangkan suasana hatinya yang agak gelisah. Meskipun pertempuran ini tidak berlangsung lama, emosinya menjadi semakin bersemangat. Sebelum dia tidak benar-benar menghadapi Phoenix mayat hidup tingkat Raja Iblis Besar, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa melawan. Keyakinannya semua berasal dari apa yang telah diberikan Tang San sebelumnya. Dan saat pertempuran berlanjut, ketika dia benar-benar mulai menekan lawannya,
Dan dia juga melindungi dirinya dari api sejati Phoenix dengan bantuan cairan api langit 7 warna, dia tahu bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Semakin kamu menggunakan kemampuan ini, semakin kamu tidak bisa tidak menyerah pada Tang San. Ketika Tang San pertama kali memberitahunya bahwa ini termasuk dalam kategori keterampilan ilahi, dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun, saat ini, dia dapat terus membuat trauma dan menindas lawannya. Jika itu bukan keterampilan magis, bagaimana dia bisa melakukannya di bawah celah kultivasi? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.